Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dini wa dunya wal akhirah. Thumma ila hadru jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadru jamil awliya'illahi salihin wal ulama'il amilin. Khususan la hadru mu'allifat kitab Syekh Imam Al-Hafidh Abi Nu'aym Al-Asfahani wa man 'allamani wa usulin fu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dini wad darain amin. Aisyatu zawju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa minhum as-siddiqatu bintus siddiqi al-atiqatu bintul atiq habibatul habib wa alifatul qarib sayyidil mursalin Muhammadil khatib al-mubarra'atu minal uyub al-mu'arratu min irtiyabil qulub liru'yatiha Jibril Rasulullah Rasul allamil ghuyub. Aisyatu ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha kanat lid dunya qaliyatan wa an sururiha lahiyatan wa ala faqdi alifiha bakiyatan. Wa qad qila inna at-tasawwufa mu'anaqatul hanini wa mufaraqatul anini. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian berbahagia, pertemuan pengajian bulanan ini di Istana Al-Quran 2 Al-Farisi, kita akan bertamu ke rumah seorang wanita yang disebut sebagai kekasihnya baginda Rasulullah SAW. Seorang wanita yang nanti kita akan banyak belajar. Ketika kita bertamu ke rumah beliau, maka kita akan mendapatkan banyak teladan. Saya pada saat mutolaah semalam, kajian tentang ini, seakan-akan hati kita itu terasa diiris-iris gitu, tentang bagaimana pesona akhlak dari seorang wanita yang bernama Sayyidah Aisyah. Seorang wanita yang terkenal dengan kecerdasannya. Jadi kalau ngeriwayatin hadis, bila
ada dari para sahabat melewatkan hadis, kemudian dari Aisyah, maka itu yang dimenangkan riwayat dari Aisyah karena tingkat kecerdasannya. Makanya kalau ibu-ibu nanti punya anak perempuan gitu, pengen punya anak cerdas, dinamain Sayyidah Aisyah, karena biar mendapatkan tingkat kecerdasan seperti yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah, seorang perempuan yang mendampingi Rasulullah SAW dalam perjuangannya setelah Sayyidatuna Khadijah. Dan beliau adalah orang yang kalau kita melihat keistimewaannya adalah seorang wanita yang dibelain sama Allah. Ketika beliau difitnah dengan hadisul ifkinya itu, Allah langsung memberikan pembelaan bahwa tidak benar apa yang disampaikan desas-desus oleh orang-orang munafik tentang kejadian yang menimpa Sayyidah Aisyah. Ibu bayangkan pada saat beliau didiemin beberapa hari oleh baginda Rasulullah, karena baginda Rasulullah merasa terpukul dengan hadisul ifki itu. Jadi difitnah selingkuh yang padahal itu tidak sama sekali terjadi. Dan bahkan keistimewaan dari Sayyidatuna Aisyah ini, jamaah, adalah seorang wanita yang kalau kita ngelihat dalam sholat nggak ketemu air, kemudian kudu tayamum, itu karena peristiwa ketika berkaitan dengan beliau. Kita akan melihat bagaimana Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani menceritakan tentang keistimewaan beliau. Bahkan di dalam kitab ini diceritakan, karena tema besar yang saya bawa adalah ketika beliau seorang yang pernah melihat malaikat Jibril. Dan beliau ini adalah wanita yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Kayak apa kedudukannya nih Sayyidah Aisyah? Syair yang tadi dikumandangkan oleh tim Hadroh Istana Al-Quran 2 Al-Farisi menjadi bagian kecil dari keistimewaan yang sesungguhnya dimiliki oleh Sayyidah Aisyah. Bayangkan ketika Nabi mengekspresikan kecintaannya, ketika satu waktu Sayyidah Aisyah bertanya kepada beliau, baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kaifa hubbuka li?" Ya Rasulullah, bagaimana sih kualitas cintamu kepadaku? Jadi kita ngelihat dari redaksi pertanyaan ini bahwa Sayyidah Aisyah adalah orang yang sangat manja kepada baginda Rasulullah. Apa jawaban baginda Rasulullah? Ka'uqdatil habli. Cintaku kepadamu wahai Aisyah seperti pintalan benang. Fakuntu aqulu. Maka kemudian kata Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab ini, Sayyidatuna Aisyah kemudian bertanya lagi, kaifal uqdatu ya Rasulullah? Bagaimana pintalan itu wahai Rasulullah? Qala fayaqulu, maka Nabi menjawab, hiya ala haliha. Pintalan itu tetap utuh seperti keadaannya. Jadi tidak sedikit pun berkurang kecintaan baginda Rasulullah SAW. Dan jemaah sekalian yang berbahagia, yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana Sayyidatuna Aisyah sebagai tema besar yang kita bawa, beliau mendapatkan perkenan salam dari malaikat Jibril alaihissalam yang dia juga melihat ketika malaikat Jibril menyerupai seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ini terkenal ibu, seorang lelaki yang paling ganteng di kota Madinah, sehingga malaikat Jibril menyerupai Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, ketika
hadis ini dituangkan oleh Abu Nuaim al-Asfahani menceritakan perihal bagaimana Sayyidatuna Aisyah sampai beliau melihat malaikat Jibril. An Aisyah qalat ra'aituka ya Rasulullah wadi'an yadaka ala ma'rifati farasin. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku melihatmu ya Rasulullah, engkau meletakkan tanganmu atas paha seekor kuda. Wa anta qa'imun tukallimu dihyatal kalbi. Dan engkau dalam keadaan berdiri, engkau berbicara dengan dihya al-kalbi. Mendengar pertanyaan itu, Nabi kemudian bertanya, awa qad ra'aitihi? Apakah sungguh engkau melihatnya wahai Aisyah? Qalat na'am. Sayyidatuna Aisyah menjawab ya. Qala fa innahu Jibrilu. Nabi kemudian menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya lelaki yang kau lihat itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Wa huwa yukri'uka salama. Dan malaikat Jibril menyampaikan salam. Wa huwa yukri'uki salam. Dan dia malaikat Jibril memberikan salam kepadamu. Coba kita lihat dari sini, jamaah sekalian berbahagia, kita melihat bagaimana sosok wanita yang begitu istimewa di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperkenankan untuk melihat malaikat Jibril alaihissalam. Dan jamaah yang menarik adalah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada satu keadaan. Jadi pada satu waktu gitu, Sayyidatuna Aisyah ada sedikit masalah dengan Sayyidatuna Fatimah. Tadi saya sempat ngaji di Istana Al-Quran 4, sayangnya tidak diliput secara live karena memang sinyalnya tidak bagus gitu. Satu waktu Sayyidatuna Fatimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan Aisyah. Jadi kalau kita lihat ada satu masalah kecil yang dihadapi, yaitu Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidatuna Aisyah. Kemudian ketika menceritakan itu kepada baginda Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya bunayya habibatu abiki. Yang kau sampaikan itu adalah kekasih dari ayahmu. Jadi saya kalau melihat bagaimana romantisnya baginda Rasulullah seperti senandung tadi yang disampaikan, memang beliau begitu memanjakan Sayyidatuna Aisyah. Tetapi Sayyidatuna Aisyah adalah orang yang dia menjadi di dalam pembukaan ini dikatakan orang yang kanat lid dunya qaliyatan. Sayyidatuna Aisyah dengan dunia dia adalah orang yang benci. Wa an sururiha lahiyatan, dan dari kebahagiaan dunia dia nggak peduliin. Dia nggak fokus. Bayangkan beliau hidup mendampingi Rasulullah yang sampai Umar ibn Khattab ketika bersilaturahim ke rumah baginda Rasulullah dan mendapati Rasulullah tidur di atas pelepah kurma sampai berbekas. Jadi kebayang di rumah yang di situ ada Sayyidatuna Aisyah, bahkan tempat tidur pun tidak ada. Istri yang sangat solihah, yang beliau mempunyai kedudukan istimewa, mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika beliau setelah ditinggal mati oleh baginda Rasulullah, karena beliau tidak merasakan makan yang nikmat. Sampai satu waktu begitu Rasulullah sudah meninggal, beliau makan dengan makanan yang agak berbeda, kemudian beliau menangis. Dan apa menyebabkan tangisannya itu adalah karena dia ingat dengan suaminya, yaitu baginda Rasulullah.
Saya ingin menyampaikan pesan dari kisah ini, bahwa orang-orang yang hidup bersama Rasulullah adalah orang-orang yang mereka sudah mempunyai orientasi urusan akhirat. Di dunia engkau boleh dalam hidup keterbatasan fasilitas, tetapi bila engkau menjadi orang yang selalu dalam ketaatan, engkau akan menjadi orang yang disiapkan kebahagiaan. Coba kita lihat bagaimana Masruq, muridnya dari Aisyah, meriwayatkan sesuatu yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah. Ma syabi'tu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam min ta'amin illa walau syi'tu an abkiya la bakaitu. Ma syabi'a alu Muhammadin hatta qubida. Jemaah, ketika Sayyidatuna Aisyah bercerita, aku tidak pernah merasa kenyang setelah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah meninggalnya baginda Rasulullah. Jadi walau syi'tu an abkiya la bakaitu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang, saya berusaha menyuguhkan kisah ini karena kelewat banyak orang-orang yang masih banyak mengeluh tentang kehidupan di dunianya, tetapi mereka melupakan tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Padahal kalau kita ngebaca, apalagi tadi pada saat saya menyampaikan kisah Sayyidatuna Fatimah, putri baginda Rasulullah. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, saat beliau sedang hamil tua, kemudian datang, dalam kitab ini diceritakan kepada Rasulullah, minta supaya disediakan pembantu. Nabi tidak memberikannya, padahal sedang hamil. Bagaimana cerita Ali bin Abi Thalib yang mengisahkan tentang kesalehan dari istrinya. Dia bilang bahwa tangan istriku kapalan, ada bekas dari lantaran suka membuat roti dan menumbuk gandum, menggiling gandum. Beliau juga menceritakan ada bekas hitam karena suka membawa air menyiapkan untuk keluarganya. Dan sekarang Sayyidatuna Aisyah, jemaah sekalian yang berbahagia, di dalam kitab ini diceritakan bahwa Sayyidatuna Aisyah tidak pernah merasakan dari kenyang sejak dia menikah dengan baginda Rasulullah, dan apalagi ketika Rasulullah telah meninggal dunia. Dan diceritakan bahwa kanat Aisyatu ummul mu'minina radhiyallahu taala anha tasumu hatta yudliqaha as-saumu. Jadi kebiasaan dari Sayyidatuna Aisyah adalah dia berpuasa hatta yudliqaha as-saumu, sehingga membuat lemah dirinya Sayyidatuna Aisyah dari lantaran kebanyakan puasa. Itu istri baginda Rasulullah. Itu yang dijanjikan oleh Rasulullah, engkau akan menjadi istriku kelak di surga. Tetapi beliau masih rajin berpuasa. Pesan ini yang ingin saya kuatkan di majelis kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah, untuk kita semua. Lalu siapa kita? Istri siapa kita? Lalu jaminan apa yang telah kita dapatkan? Sehingga masih banyak orang yang menghambur-hamburkan waktunya untuk sesuatu yang sia-sia. Seorang yang sudah dijamin sebagai istri baginda Rasulullah kelak di surga masih berpuasa. Seseorang yang diceritakan atap rumahnya itu. Jadi ibu kalau yang pernah umrah, yang disebut dengan makbarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah rumah Sayyidatuna Aisyah saat mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah ini akan menguatkan kita bahwa betapapun keadaan yang kau rasakan saat ini sebagai seorang istri, bahwa keadaan apapun yang sekarang kau rasa perih sebagai seorang wanita, tidak pernah melewati kesusahan dan kepedihan
yang dirasakan oleh seorang wanita yang bernama Sayyidah Aisyah. Tetapi beliau sudah mendapatkan jaminan. Jemaah sekalian berbahagia, apalagi pada saat menceritakan beliau sampai kurus badannya dan dibilang bahwa air matanya sudah tidak lagi mampu mengeluarkan air mata. Matanya udah gak mampu lagi ngeluarin air mata dari lantaran fitnah hadisul ifki itu. Kita kebayang bagaimana seseorang yang tadi dibilang Nabi berlari-lari kecil menemani Aisyah. Nabi kadang menang dan Nabi kadang kalah demi membahagiakan Sayyidah Aisyah. Kita nggak kebayang bagaimana baginda Rasulullah begitu cintanya ketika menghibur istrinya dengan panggilan ya Humairah. Tetapi jamaah, beliau hidup dalam kesusahan dalam urusan ekonomi, bahkan beliau masih berpuasa. Dan bahkan jamaah sekalian berbahagia, satu waktu ini ada pengakuan dari Ummu Dzarrah atau Ummu Dzurrah yang diriwayatkan dari Ibnul Munkadir an Ummi Dzarrah wa kanat taghsha Aisyah. Dia merawat Aisyah. Qalat, ini pembantunya, pembantu perempuannya bercerita. Kita akan, padahal beliau dalam keadaan yang serba, yang beliau bilang masyabi'tu ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ta'amin, enggak pernah merasakan kenyang dari makanan. Tapi kita lihat diceritakan oleh pelayannya Ummu Dzarrah, karena dia merawat, yang menemani, membantu Aisyah. Qalat bu'itha ilaiha bimalin fi ghararataini, dikirimkan kepada Aisyah, ini yang membantu Aisyah, yang melayani Sayyidah Aisyah, dikirimkan kepadanya bimalin harta fi ghararataini, di dalam 2 tempat karung. Kalau kata kita bahasanya karung. Qalat arahu thamanina au mi'ata alfin, aku melihatnya 80 atau 100.000 dirham. Fada'at bitabqin wa hiya yauma idin shaimatun, maka dia memanggil, dia punya pembantu Ummu Dzarrah, pelayan, untuk mengambil sebuah tempat wadah. Wa hiya yauma idin shaimatun, dan dia Sayyidah Aisyah hari itu dalam keadaan berpuasa. Sayyidah Aisyah fajalasat tuqsimu bainan nasi, maka kemudian dia duduk dan membagi-bagikan uang yang 2 karung itu kepada semua manusia. Coba lihat jemaah, pesona akhlak wanita yang bernama Sayyidah Aisyah, seorang yang bukan hanya cerdas dalam keterbatasan urusan ekonominya, ketika dibawakan, dihadirkan 2 karung yang berisi, kata pembantunya, thamanina au mi'ata alfin, 80 atau 100.000 dirham. Kemudian Sayyidah Aisyah justru memanggil pembantunya untuk mengambilkan sebuah wadah, nampan, yang kemudian uang itu dituang ke tempat itu. Fajalasat tuqsimu bainan nas, maka dia duduk dan kemudian dia membagikan uang yang segitu banyaknya, thamanina au mi'ata alfin, kepada manusia. Dan lihat, fa'amsat wa ma indaha min dzalika dirhamun, dan dia sampai pada waktu sore melakukan itu, terus membagikan hartanya, dan tidak ada padanya 1 dirham pun tidak ada, nggak tersisa. Bu, ini orang pada berebut bagaimana mendapatkan bantuan-bantuan padahal dia masih punya kemampuan. Kan banyak sekarang yang menjadi protes karena orang-orang yang mampu juga mendapatkan bantuan. Dan lucunya mereka berebut padahal mereka mampu.
Ada seorang wanita yang hari ini kita sedang diceritakan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani, Sayyidah Aisyah, yang beliau adalah istri baginda Rasulullah dan dijamin sebagai istri beliau nanti di yaumil qiyamah. Nabi sangat mencintainya. Ketika mendapatkan kiriman 2 karung yang isinya uang dirham, justru beliau bagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Falamma amsat qalat ya jariyatu. Pada saat sudah waktu petang, dia berkata, wahai pelayanku, halummi fitri, bawakan untuk makan buka, untuk berbuka puasaku. Faja'atha bi khubzin wa zaitin. Faja'atha bi khubzin wa zaitin. Maka pembantunya, pelayannya itu kemudian membawa dengan sepotong roti dan minyak. Faqalat lahu ummu durrata. Faqalat laha ummu durrata. Maka berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, siapa Ummu Durrah, amastata'ti mimma qasamtil yawma antashtariya lana lahman bidirhamin nuftiru alaihi. Kata pembantunya, kalau engkau mau dari apa yang engkau bagi-bagikan hari ini, engkau membeli, wahai Sayyidatuna Aisyah, untuk kita daging dengan 1 dirham saja. Sisain 1 dirham aja. Buat buka puasa kita akan makan daging. Jadi beliau punya duit 8.000 dirham, 100.000 dirham yang dihadiahkan, dibagikan kepada orang yang di sekitarnya. Padahal waktu itu beliau tidak punya makanan yang mewah untuk berbuka puasa. Kita perlu jamaah kisah-kisah seperti ini untuk mengingatkan kita supaya terus menjadi orang-orang yang bersyukur. Sesusah-susahnya kita masih ketemu nasi. Kan ada orang yang kemudian kalau selalu diceritakan tentang kemewahan dunia, mereka akan menjadi orang yang tidak pernah merasa cukup dan bersyukur. Tetapi kalau engkau diceritakan ini adalah orang istimewa, ini adalah wanita yang hidup mendampingi baginda Rasulullah, ini adalah wanita yang dia menjadi ibu dari semua kaum mukminin. Tetapi pada saat keterbatasan ekonominya, tidak menghentikan dirinya untuk bersifat dermawan. Ya Aisyah, Sayyidah Aisyah, seseorang yang begitu istimewa di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian berbahagia, ketika beliau, saya ingin kembali kepada lanjutan kisah saat mendapatkan salam dari malaikat Jibril alaihissalam. Ketika menyampaikan itu, malaikat Jibril titip salam kepadamu. Komandannya para malaikat titip salam kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah menjawab, alaihissalam warahmatullah. Wa jazahullahu khairan min zairin wa min dakhilin. Dan semoga Allah memberikannya kebaikan dari lantaran dia datang berziarah, bertamu, dan masuk ke dalam rumah. Fa ni'mas sahibu wa ni'mad dakhilu. Sebaik-baik teman dan sebaik-baik orang yang masuk ke dalam rumah. Punya pengalaman bertemu dengan malaikat Jibril, mendapatkan salam dari malaikat Jibril, tetap tidak menghentikan beliau untuk berpuasa, tetap menjadi orang yang tidak berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka jemaah, dari kisah ini sebenarnya bukan sekedar kita mengenal bahwa beliau adalah istri dari baginda Rasulullah, tetapi beliau adalah orang yang kendati sudah mendapatkan keistimewaan mendampingi baginda Rasulullah, tidak menghentikan dirinya untuk melakukan ketaatan. Lalu bagaimana dengan kita? Jadi dari semalam saya pada saat mutolah ini, ya Allah,
bagaimana Rasulullah membentuk karakter istrinya yang begitu hebat. Bagaimana Rasulullah membentuk karakter anak perempuannya yang begitu dahsyat. Jemaah, beliau menjadi orang yang mendapatkan keistimewaan mendampingi baginda Rasulullah, tetapi tidak menghentikan untuk melakukan ketaatan. Banyak orang yang dia bukan siapa-siapa, tetapi mereka terlalu santai dengan urusan akhiratnya. Maka kita bersyukur jamaah Majlis Taklim Istana Al-Quran 2 Al-Farisi, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Karena biar bagaimanapun jamaah sekalian berbahagia, apa yang kita lakukan ini boleh jadi menjadi sebab Allah ridho sama kita. Apalagi selalu tadi dibacakan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatuna Aisyah. Dalam kitab ini bahkan Allah memberikan sebuah perlakuan khusus kepada beliau pada saat turun ayat fatayammamu sa'idan thayyibah, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang baik. Itu dari lantaran ingin menghargai bagaimana kedudukan dari Sayyidah Aisyah. Maka mudah-mudahan siapapun kita yang hadir pada kesempatan kali ini menjadi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari semua yang dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah dan menjadikan diri kita orang-orang yang bersyukur, semangat kita untuk terus beribadah. Jadi kalau kita lihat bagaimana orang-orang sekarang, apalagi dengan zaman yang ekonominya sekarang rada sulit gitu, kita tidak pernah mengambil pusing. Karena bagi kita jamaah Nabi Muhammad SAW kalau mendapatkan kesulitan, beliau selalu memotivasi dirinya dengan sebuah kalimat, Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadi tenang aja, orang kita hamba Allah. Kalau kita merasa bahwa kita hamba Allah, dan bahkan tingkat terendah dari ma'rifatullah, mengenal Allah, ketika engkau sadar sesadar-sadarnya bahwa engkau adalah hamba Allah. Jadi kalau kita sadar bahwa kita hamba Allah, kita menjadi orang yang menjadi terus punya harapan. Tapi kalau kita nggak tahu kalau kita hamba Allah, yang kita tahu bahwa hidup kita ditanggung sama suami kita. Pada saat suami kita sudah mempunyai pendapatan yang berkurang, kita jadi sedih. Karena kita merasa kita tanggungan dari suami kita untuk hidup di dunia. Enggak. Suami kita adalah imam kita, tetapi rezeki kita, makan kita, semuanya Allah yang nanggung lewat suami kita. Tetapi ada atau tidak suamimu, engkau tidak akan ditelantarkan hidup di dunia ini. Kalau suami menjadi satu-satunya yang menjadikan seseorang menjadi makan, bagaimana dengan mereka yang ditinggal mati oleh suaminya? Suami boleh meninggal dunia, atau siapapun yang kau jadikan sebagai pegangan hidup, engkau mempunyai harapan dan bersandar kepada manusia, mereka boleh menjadi tiada atau kehilangan jabatannya atau tidak lagi menjadi orang kaya, tetapi yang jelas adalah engkau menjadi hamba Allah, hamba dari Dia yang maha kaya. Jadi nggak sempet gitu. Makanya diceritakan sama Nabi SAW, ada umatku yang mereka setiap saat tersenyum terus kerjaannya. Kenapa dia tersenyum? Karena dia kenal betul Allah punya kasih sayang yang begitu hebat kepada hambanya. Rahmat Allah begitu luas. Bahkan Allah punya kasih sayang kepada hambanya melebihi seorang hamba menyayangi dirinya. Allah sayang sama kita melebihi kita menyayangi diri kita. Jadi kadang-kadang banyak orang yang sudah pada level putus asa, tetapi Allah terus memberikan peluang untuk mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan Sayyidah Aisyah adalah sebuah potret wanita yang dia tidak pernah lelah untuk melakukan ketaatan, kendati pun
dia telah ditinggal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendatipun dia mempunyai kedudukan yang begitu hebat. Sayyidah Aisyah, seseorang yang diistimewakan sampai Allah membersihkan namanya dari segala tuduhan-tuduhan manusia. Jadi kalau kita ngelihat kayak begini, istimewanya udah kelewatan, udah melampaui batas. Tetapi beliau masih berpuasa dan bersedekah dan menghabiskan semua yang dia dapatkan untuk dia sedekahin. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau lagi nggak punya duit, kemudian ada orang nganterin duit gitu, 10 juta lah, nggak usah gede-gede, ini kan sampai 2 karung. Kira-kira tuh ngambil baskom, duit ditaruh di situ, kemudian manggil tetangganya, nih gue bagiin semuanya gitu. Begitu nggak kira-kira? Boro-boro, ini gue udah capek nggak punya duit ini dah. Dikekepin, kalau perlu pasang muka cemberut biar orang nggak tahu kita lagi punya duit. Tetapi jamaah, ini pengajian akan menginspirasi kita. Sesungguhnya harta yang kekal itu. Makanya kemarin pada saat kajian Ihya, menarik ketika Hatim Al-Asam, murid dari Syakik Al-Balkhi, beliau pada saat banyak orang bersama dan mempertahankan sesuatu yang fana, karena kan fana, aku kemudian memilih sesuatu, menitipkan yang aku miliki untuk menjadi kekal. Apa yang dilakukan oleh Hatim Al-Asam? Beliau bersedekah, dan itulah harta yang kekal. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari, seperti saya berkali-kali menyampaikan, di rumahnya nggak ada perabot. Ibu bapak kalau ngelihat rumah-rumah para kiai, terutama yang di daerah Jawa, kalau suka bersilaturahim, itu hampir semuanya yang saya temui gitu, mereka nggak punya tuh kursi, nggak punya. Padahal santrinya ribuan. Allah yarham, kemarin baru meninggal dunia belum lama, saya punya guru Romo Kiai Haji Muhammad Najib. Itu saya beberapa kali silaturahim ke rumah beliau, tidak ada kursi. Mereka tahu, orang-orang yang soleh tahu bahwa karena mereka sayang dengan harta itu, mereka titipkan supaya kekal di jalan Allah. Abu Dzar Al-Ghifari menitipkan itu di jalan Allah. Dan ibu yang sedang melakukan pengajian ini, yang hadir di tempat ini, menitipkan 1 jam atau 2 jam waktu duduk di Istana Al-Quran 2 Al-Farisi ini, umurnya dititipkan kepada Allah, dan itu kekal. Dan itu menjadi amal yang kelak akan kita lihat semuanya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Maka mudah-mudahan kita bahas Sayyidah Aisyah pada kesempatan kali ini. Kendati pun tidak semua kita sampaikan, karena saya ingin menyampaikan nanti pada pertemuan selanjutnya juga wanita-wanita pilihan yang hidup di masa Rasulullah. Insya Allah bulan depan kita masih akan ngaji kitab ini, tapi kita akan bersilaturahim ke rumah wanita yang juga hidup di masa Rasulullah, yang mudah-mudahan kita udah ngelupain tuh. Jadi kalau kita ngelihat kehidupan artis-artis gitu, kan kita jadi kebangetan jauh, enak betul hidupnya ya. Gonta-ganti mobil, rumahnya sampai miliaran gitu. Apalagi mereka yang demen nonton drama Korea. Nenek-nenek sih kagak tahu drakor ya. Ada tuh drama Korea yang bikin orang sampai lupa dengan waktu kalau nonton itu. Padahal itu akan membuat hatinya semakin kelam, karena melihat sesuatu yang semuanya menceritakan tentang cinta dunia. Kita butuh tokoh-tokoh yang akan menjadikan hati kita semakin lembut dan semangat untuk melakukan ibadah. Mudah-mudahan ini semua menjadi manfaat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan teladan yang sedikit kita sampaikan pada kesempatan kali ini menjadikan kita untuk tetap terus istiqomah dalam melakukan ketaatan. Terima kasih dan mohon maaf, dan kepada semua yang mengikuti pengajian ini dalam kajian online, semoga punya
anak keturunan, anak-anak perempuannya seperti Sayyidah Aisyah dalam kecerdasannya dan kesolehannya. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.